Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Persia takluk di tangan pasukan muslimin pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kekaisaran Kisra menjadi kekuasaan muslimin, salah satu putri kaisar Kisra yang bernama Syah Zinan akhirnya dinikahi oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Ia kemudian memeluk agama Islam dan dia merasa sangat beruntung karena memeluk agama yang lurus. Selanjutnya, dia mengganti nama dari Syah Zinan yang berarti ratunya para wanita menjadi Ghazalah. Ghazalah sangat berbahagia menjadi istri dari suami yang paling baik dan paling layak untuk mendapatkan putri raja, sehingga tiada lagi yang dia cita-citakan selain mendapatkan karunia anak-anak yang soleh. Tidak lama kemudian, beliau dikaruniai seorang anak yang tampan. Beliau memberinya nama Ali bin Husain, sama dengan nama kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena ia segera memenuhi panggilan Robnya akibat sakit setelah melahirkan. Ali bin Husain kemudian dirawat oleh seorang budak wanita. Ia dicintai seperti darah dagingnya sendiri dan dirawat dengan baik melebihi putranya sendiri. Maka Ali bin Husain tumbuh tanpa mengenal ibu lain selain budak wanita tersebut. Menginjak usia remaja, Ali bin Husain sangat tekun dan antusias menuntut ilmu. Madrasah pertama beliau adalah rumahnya sendiri, dan gurunya adalah ayahnya sendiri, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Madrasah yang kedua adalah Masjid Nabawi yang ramai dikunjungi sisa-sisa para sahabat Nabi SAW dan generasi pertama tabi'in. Mereka begitu bersemangat mendidik para putra sahabat utama, mengajari kitabullah, fikih, serta riwayat hadis-hadis Nabi SAW. Mereka juga menceritakan tentang perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW, tentang syair-syair Arab dan keindahannya, mengisi hati mereka dengan kecintaan, rasa takut, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, mereka berhasil menjadi ulama yang membimbing orang-orang agar senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hati Ali bin Husain tidaklah terkait kepada sesuatu melebihi keterpautan hatinya terhadap kitabullah. Tidak ada hal lain yang lebih dikagumi sekaligus ditakuti daripada kalimat-kalimat, janji-janji, dan ancaman-ancaman yang ada di dalamnya. Sehingga ketika Ali bin Husain memasuki usia dewasa, beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang kaya ilmu dan ketakwaan. Penduduk Madinah mendapatinya sebagai pemuda Bani Hashim yang patut diteladani ibadah dan ketakwaannya. Sampai-sampai setiap kali selesai wudhu, terlihat wajahnya pucat pasi seperti orang yang ketakutan. Bila ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Duhai celaka, tidakkah kalian tahu kepada siapa aku akan menghadap dan siapa yang akan aku ajak berbicara?" Melihat kepribadian beliau tersebut, kaumnya memberikan julukan Zainul Abidin, yang berarti hiasan para ahli ibadah. Dan julukan ini justru lebih dikenal daripada nama aslinya. Pernah suatu ketika, seorang pemuda Madinah meriwayatkan, "Ketika aku melihat Zainul Abidin keluar dari masjid, aku mengikutinya dan langsung memakinya. Ternyata hal itu membuat orang-orang marah. Mereka berkerumun hendak mengeroyokku. Seandainya mereka benar-benar melakukannya, pastilah aku babak belur. Untunglah, ketika itu Zainul Abidin berkata, 'Biarkanlah orang ini,' maka mereka pun membiarkan diriku. Kemudian, melihat aku gemetar ketakutan, dia menatap dengan wajah bersahabat dan menentramkan hati. Ia berkata, 'Engkau telah mencelaku sejauh apa yang kamu ketahui, padahal apa yang tidak engkau ketahui jauh lebih besar. Adakah engkau memiliki keperluan sehingga saya bisa membantumu?' Mendengar hal tersebut, aku menjadi malu sekali dan tak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, beliau memberikan baju dan uang 1000 dirham. Sejak itu, setiap kali melihatnya, aku berkata, 'Saya bersaksi
bahwa engkau memang benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kekayaan yang melimpah kepada Zainul Abidin. Perdagangannya selalu untung dan tanah pertanian yang dikelola oleh para pembantunya sangatlah subur. Akan tetapi, Zainul Abidin tidak bersenang-senang dengan kekayaannya itu. Kekayaannya dimanfaatkan untuk membangun jalan kebaikan menuju akhirat. Seperti itulah, kekayaan akan menjadi indah apabila di tangan hamba yang soleh. Di antara amal soleh yang beliau sukai adalah bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Suatu ketika, di saat malam mulai gelap, beliau memikul sekarung tepung di punggungnya, keluar rumah menembus kegelapan malam ketika orang-orang sedang tidur nyenyak. Beliau berkeliling ke rumah para fakir miskin yang tak suka menadahkan tangannya. Tidak heran jika banyak orang miskin Madinah yang hidup tanpa mengetahui dari mana jatuhnya rezeki untuk mereka itu. Setelah Zainul Abidin wafat dan mereka tak lagi menerima rezeki-rezeki itu, barulah mereka menyadari siapakah manusia dermawan itu. Sewaktu jenazah Zainul Abidin dimandikan, terlihat jelas ada bekas hitam di punggungnya, sehingga bertanyalah mereka yang memandikannya, "Bekas apa ini?" Lalu di antara yang hadir menjawab, "Itu adalah bekas karung-karung tepung yang selalu dipikulnya ke 100 rumah di Madinah ini." Setelah wafatnya Zainul Abidin, terputus sudah bantuan bagi fakir miskin itu. Selain gemar bersedekah, Zainul Abidin juga sering sekali membebaskan para budak. Bahkan terkadang ia membebaskan budak secara besar-besaran. Zainul Abidin biasa memerdekakan budak yang bekerja dengan baik sebagai imbalan untuk mereka. Beliau juga membebaskan budak yang terlanjur dipukul atau dianiaya sebagai tebusan. Beliau dicintai dan dihormati oleh segenap penduduk Madinah. Bila beliau berjalan menuju masjid atau kembali dari masjid, orang-orang selalu memperhatikannya dari tepi jalan. Tanah Haram dan Baitullah pun mengenalnya. Beliau termasuk putra terbaik di antara hamba Allah yang bertakwa, suci, bersih, dan luas ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.